Cuman yang seru adalah bahwa ini kita mau melihat inflasi US mau sampai kapan. Karena selama inflasi US ini terus melanjak dan otomatis apa Fed rate pasti akan selalu meningkatkan suku bunganya sehingga dolar di internasional akan tertarik ke dia sehingga mereka tetap akan merajai dari seluruh currency. Nah, kita masih melihat itu, apakah the Fed rate akan tetap menaikkan atau tidak. Itu sih sebetulnya yang kita masih mau lihat, Mbak. Sebenarnya di posisi saat ini, di saat satu US dollar ini sama dengan satu euro nih, ada nggak sih bad atau skenario terburuk begitu yang mungkin terjadi kalau misalnya kondisi ini akan terjadi atau berlangsungnya cukup lama nih, Mas Reza? Ya, sebetulnya kalau kita bisa lihat contoh kayak di China atau di Asia ya, kita melihat beberapa waktu yang lalu sudah banyak nota kesepahaman atau kerjasama yang membasiskan perdagangan itu menggunakan mata asing non-US. Kalau itu memang bisa dilakukan secara masif atau bukan masif ya, merata atau balance gitu, otomatis akan sedikit mereda karena sebetulnya kan yang membuat kenapa US semakin meraja karena kita mau nggak mau butuhnya US menggunakannya US terus. Kalau itu bisa berhasil, harusnya akan sedikit meredam. Ya Amerika nanti mau inflasi terus atau apapun, mereka akan bermasalah dengan masalahnya sendiri. Mereka akan berkutat dengan problem mereka sendiri. Tapi kita di luar harusnya bisa sedikit mengesampingkan dengan menggunakan mata uang yang lain. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, di posisi saat ini kan ini akan cukup memancing ya aliran dana untuk balik ke Amerika ya, mungkin dari Euro, dari Asia, dari negara-negara begitu ya, karena melihat kondisi dari sepowerful ini gitu dan kebutuhan akan dolar juga tinggi, konsumsi dolar saat ini juga cukup besar, permintaan dolar juga lagi banyak sekali. Bisa terjadi rush atau tidak sih dengan adanya kondisi yang seperti ini nih, Mas Reza? Nah, kalau saya melihatnya sebagai di Indonesia dulu ya, ya apa namanya kita melihat cadangan devisa kita masih tinggi, ya kemudian neraca perdagangan kita masih surplus. Terus dibandingkan negara-negara Asia lainnya, apa namanya rate US rate kita masih lebih bagus daripada negara-negara yang lain. Harusnya kita masih bisa punya banyak waktu ataupun nggak perlu terlalu khawatir. Nah, kalau nanti ada pertanyaan misalnya, wah kalau gitu kita bisa dong mulai investasi ke US lagi telat atau enggak? Ya menurut saya akan lebih mengedepankan kalau semua digadang-gadang, wah US mau naik-naik terus, nanti akan semakin beneran tuh US-nya akan naik terus kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya nggak perlu terlalu khawatir boleh. Kita mau melihat dulu Fed rate-nya mau seperti apa. Terus kemudian BI rate-nya mau apa nih sekarang. Karena terus terang kan kita juga lagi menunggu BI rate akan berbuat apa. Karena kalau nanti BI rate juga menaikkan suku bunganya, pasti game-nya juga akan berubah. Kalau nanti di negara-negara lainnya juga memperlakukan yang penggunaan mata uang non dolarnya semakin banyak, peta permainannya juga pasti berubah. Gitu sih, Mbak. Di saat posisi saat ini sebenarnya cukup terlambat atau tidak sih kita untuk bisa pegang dolar nih di situasional di mana memang performnya sangat Ya, tinggi-tingginya? kalau jujur sih terlambat sih belum. Cuman eh, saya kayak contoh beberapa teman-teman kemarin ya kita mau coba main yang kita mau coba ambil rate yang lain dulu. Karena kalau memang kita burunya dolar terus ya nanti semakin tinggi terus. Tapi kalau saya bilang kalau dibilang terlambat belum, masih ada room sedikit lah sambil menunggu the Fed akan naikin lagi apa enggak. Oke, berarti di hold gitu ya, ditahan dulu mungkin keinginannya juga untuk megang supaya nggak semakin performnya nggak semakin tinggi, begitu maksudnya ya Pak Reza ya? Ya, saya pro dovish untuk itu Oke, memang oke. betul. Oke, justru di posisinya di hold, ditahan gitu ya. Nah kalau di saat kondisi seperti ini kalau kita lihat yang mungkin akan terjadi di sektor real begitu ya atau global, sektor real global ya. Jika dolar kemudian performnya terlalu tinggi atau terlalu tinggi juga nilai tukarnya di sisi lain harga komoditas berbasis dolar juga pasti akan semakin mahal begitu ya. Apa yang akan terjadi nih di sektor real global? Ya otomatis pasti akan terjadi bukan hanya perlambatan ekonomi ya, karena kan bahan baku semua juga pasti akan
tertunda dengan naiknya suku bunga. Makanya itu tadi saya bilang, satu-satunya jalan adalah melakukan perdagangan dengan negara bukan bukan pengguna US dollar, dan kita menggunakan juga bukan menggunakan US dollar. Dengan begitu, pasokan barang kebutuhannya itu masih bisa tetap masuk, dan sehingga inflasi terhadap barang-barang kebutuhan itu tidak terlalu tinggi atau bisa kita tahan. Itu sih sarannya. Tapi ya kita mau lihat, kalau minyak memang sekarang ya kita juga sambil mencermati Rusia dan Ukraina segala macam ya. Tapi Rusia sendiri juga sekarang kan setelah dia diembargo segala macam, juga dia menggunakan dia juga punya posisi tersendiri dibanding negara-negara yang lain. Oke. Demikian juga China. Oke. Anda melihat akan sampai berapa lama dominasi dolar ini mungkin akan cukup terjadi begitu ya? Karena kita lihat kalau di Amerika Serikat inflasinya kan juga masih 8,8%. Kemungkinan The Fed akan kembali menaikkan suku bunga terbuka sekali. Sementara Bank Indonesia belum merespon kenaikan suku bunga, bentuknya masih wacana lah, belum benar-benar diimplementasikan. Apakah akan diimplementasikan di sisa 6 bulan ini pun juga kita masih belum tahu nih arah stance-nya, masih cukup berhati-hati untuk sisi Bank Indonesia. Nah, ini akan seperti apa nih, sampai kapan juga dominasi dolar ini akan tetap berlangsung nih Mas Reza? Secara teori, selama the Fed rate-nya akan menaikkan suku bunga mengikuti inflasi, pasti akan terus naik. Namun di mana-mana dalam keuangan, dalam sektor dunia keuangan tuh pasti ada siklusnya, sehingga tidak mungkin itu naik terus. Pasti nanti kalau dia menaikkan suku bunganya terus, dolar semakin tinggi dibanding mata uang lain, akan terjadi overheating ekonomi.